Di kota yang istimewa ini, Yogyakarta menjelma sebagai pusat kebudayaan Jawa, tempat nilai-nilai luhur, warisan para leluhur budaya yang terus dijaga dan dihidupi. Di sini, nada tidak sekedar bunyi, ia adalah warisan, doa, dan jati diri. Namun, ada yang perlahan menghilang, alunan nada gending-gending lama yang mulai tak terdengar. Dalam tiap alunannya, gending menyimpan lebih dari bunyi. Ia menyuarakan jiwa kebudayaan Jawa. Untuk memahami ruh sejati gending Jawa, kita harus melihat ke sumbernya. Jauh di luar tembok keraton, masih ada segelintir anak muda yang berpegang teguh dalam menjaganya, bahwa suara leluhur tetap bergema di masa depan. Dan mereka adalah penjaga nada. Perkenalkan, nama saya Adiana Winarti Widya Kusumaningrum Habsari. Saya selaku pegiat seni dari Sanggar Tiung Dharma Birama. Saya menjabat sebagai sekretaris, juga menjabat sebagai ketua divisi tari. Untuk Sanggar Seni Tiung Dharma Birama ini belum lama, karena baru diresmikan kemarin Desember tanggal 10 tahun 2024. Di dusun kami itu ada sebuah paguyuban namanya Laras Madya. Karena sudah redup, akhirnya kita mencoba mencari kegiatan seni tapi yang bisa menarik semua kalangan. Akhirnya kita cetuskan dari Sanggar Seni Tari, Karawitan, sama Pedalangan. Nah, dari 3 divisi itu kita jadikan satu wadah. Tiung itu kita ambil dari nama dusun kami. Nama dusun kami itu kan Tiungan. Tapi karena dulu sebelum diresmikan itu nama awalnya Tiung. Dan Dharma Birama maksudnya itu kita ingin sanggar kita memberikan manfaat selaras gitu dengan kegiatan seni ini. Dharma kan artinya contoh baik. Sistemnya kita masih mau mengenalkan dulu, biar mereka itu suka dengan gamelan. Karena kalau kita fokus lebih ke pakemnya, itu takutnya terlalu banyak aturan, mereka tidak tertarik. Sebenarnya gending itu kalau di Jawa, di musik gamelan itu artinya itu musik besar. Karena gending itu dibagi 3, tapi saya baru ingat cuma 2 sih. Tembang sama gending alit. Gending alit itu alit artinya kecil, jadi musik kecil. Contohnya musik kecil itu ya kayak lancaran, ladrang sama ketawang. Baru nanti gending. Nah, gending itu yang besar. Itu kita jarang ngalunin mempraktekkan gending karena itu kebanyakan memang dilakukan di keraton. Ini sebuah musik yang memang patut dipelajari oleh semua kalangan gitu. Dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan untuk semua nggak hanya di Indonesia, tapi kalau bisa juga dari negara-negara tetangga juga tertarik. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis musik gamelan. Jadi musik gamelan itu
ada balungan. Balungan itu ada 3 jenis. Yang besar ini namanya demung. Nah, setiap alat-alatnya itu ada pelok sama slendro. Itu maksudnya laras. Jadi kalau di gamelan itu ada laras pelok, laras slendro. Cara bedainnya, slendro itu biasanya nggak ada angka 4. Jadi bisa di video ini ada ji, ro, lu, langsung ke 5, nggak ada 4-nya. Biasanya nadanya lebih tinggi. Tapi kalau pelok itu yang ini nadanya agak rendah. Nah ini demung, alatnya lebih besar, suaranya juga lebih besar. Balungan yang kedua ini ada barung sama penerus. Bonang barung, bonang penerus. Bonang barung itu kalau barung itu 2 kali, berarti yang penerus 4 kali. Kalau yang barung 4, yang penerus 8 kali. Jadi ini lanjutannya dari yang barung. Nah ini namanya kenong. Seperti kayak di es tung-tung itu. Ada yang tahu? Nah itu cikalnya dari sini. Terus kalau yang ini, mungkin banyak yang kira ini cuma gong. Gong itu yang paling besar, tapi cuma 1. Yang ini nih paling pojok ini. Ini gong. Kalau ini semuanya yang kecil-kecil namanya kempul. Jadi ini sama ini tuh apa ya sifatnya? Kayak saudara gitu, saling melengkapi. Nabuhnya gantian. Biasanya kenong dulu, kenong, terus nanti kempul, kenong, terus kempul. Iramanya seperti itu. Setelah ke balungan, kita ke alusan. Nah, alusan itu ada banyak. Ini ada gender. Gender itu musik alusan yang paling utama sih, karena ini biasanya kalau yang lain berhenti, itu yang ngisi ini gender. Ini nabuhnya juga pakai 2 tangan. Ya, itu sekian penjelasan dari jenis-jenis alat gamelan. Tadi ada balungan sama ada alusan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iwan Iswanto. Saya dari Ketua Komunitas Omah Gamelan di Dusun Prenggan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Awalnya kita berdiri itu ada di 2 cabang. Yang pertama itu di Karawitan, dan yang kedua di Seni Tari. Tapi seiring berjalannya waktu itu peminatnya itu banyak yang di Karawitan karena identiknya kita di gamelan. Omah gamelan ini anggotanya itu random, Mas. Jadi tidak ada batas usia. Jadi kemarin kita sempat membuka namanya kursus gamelan singkat atau gamelan short course yang kita akhiri bulan April kemarin. Nah, itu usianya peserta itu ada yang masih SD, ada yang SMP, SMA, bahkan ada yang bapak-bapak. Itu semua ikut bergabung untuk sama-sama belajar. Omah gamelan kegiatan lain juga banyak lagi, seperti menjadi kunjungan dari beberapa instansi, misalnya dari Dinas Kebudayaan, ada misalnya dari kampus-kampus lain itu ada. Terus untuk komunitas yang lain yang latihan lagi itu yang sekarang ada di sini. Kebetulan ini menjadi tempat magang bagi mahasiswa AKNSB atau Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta. Selain itu, Omah Gamelan itu juga membuka kelas gamelan, Mas. Kelas gamelan, jadi kelas gamelan ini sifatnya umum dan tidak ada batasan usia. Jadi boleh anak-anak,
boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak, seperti yang sudah kita lakukan di bulan Desember sampai bulan April. Itu jadi konsepnya itu belajar bersama gitu. Oke, kalau harapan kami di Omah Gamelan itu gamelan ini tetap menjadi salah satu kesenian yang digemari oleh masyarakat dan terutama bagi generasi muda ya, karena kan sekarang banyak yang tidak tahu apa itu gamelan, apa itu karawitan, dan bahkan menganggap gamelan atau karawitan itu suatu kesenian yang diso atau yang ketinggalan zaman. Ternyata gamelan itu salah satu kesenian yang diminati sama orang-orang barat juga, karena sekarang itu banyak di luar negeri yang sudah belajar gamelan dan sudah mahir gamelan. Nah, terus bagaimana besok kalau orang-orang luar aja bisa, terus kita kok nggak mengenal? Karena kan itu sumbernya itu dari kita, jangan sampai hilang gitu. Jadi melalui Omah Gamelan ini kami harapkan gamelan ini tetap eksis mulai sekarang dan sampai kapanpun. Nama saya Dwi Astuti, saya sebagai koordinatornya itu. Jadi ya selain sebagai sekretaris, tapi kan dibantu juga sama teman yang lain, tapi saya juga sebagai yang mengurusi anak-anak tentang latihan, tentang jadwal latihan atau apapun informasi yang diberikan ke murid-murid kelas Omah Gamelan gitu. Gending itu mempunyai suasana sendiri-sendiri. Jadi misal ada suasana yang sedih, suasana yang gembira, suasana yang menggebu-gebu atau kayak mars. Nah itu kan suasananya nah, semangat gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti tergantung dari gending yang mau disajikan. Misal kalau gending itu kan bisa untuk ibadah, bisa untuk hiburan. Jadi macam-macam ya fungsinya. Jadi kalau salah satu ada gending yang untuk mengiringi adegan sedih, contohnya yaitu kematian atau apa. Nah itu terus kalau gembira nanti ya gendingnya yang beda lagi, suasananya beda lagi gitu. Kalau di masyarakat sendiri gending yang murni atau gending yang klasik, gending yang murni itu kurang ya, karena ya benar anak muda sekarang kalau disodorin dengan gending yang klasik pasti, contohnya masnya aja bisa tak ada dua gending klasik dan gending kontemporer, pasti pilih yang kontemporer kan. Itu kalau untuk anak muda sekarang apakah mendapat tempat? Ada, kalau nggak ada nggak mungkin kita ya nggak mungkin ada, tetapi harus memang mengikuti perkembangan zaman. Contoh itu tadi kita harus tahu tentang digital. Jadi kita harus menggabungkan gamelan dan digarap dengan garapan yang berbeda, tidak klasik tetapi tidak meninggalkan pakemnya atau keasliannya. Yang jadi kan ada pakem, ada keasliannya dari gending itu harus ada. Jadi kita tetap mempelajari gending klasik tapi juga tidak ketinggalan gending yang sekarang. Jadi memang satu
harapannya meningkatkan kreativitas, karena kalau sekarang kita disodorin notasi yang begitu rumitnya, misal kita tidak bisa mengikuti, ya kita ketinggalan gitu. Tetapi kalau kita tidak tahu klasiknya, ya itu nggak bisa menjadi ini, karena itu sebagai dasar yang kita belajar kan. Mari kita untuk melestarikan budaya kita, jangan sampai hilang keasliannya atau kejawaannya. Halo teman-teman, gua Ardika Prayuda dari Nada Indonesia. Kebetulan gue di sini sebagai Creative Director dari Nada Indonesia. Nada Indonesia sendiri itu sebenarnya adalah sebuah gerakan dari bawah nih, dari para pegiat seni itu untuk digitalisasi aset kebudayaan. Dalam hal ini adalah aset musik tradisional Indonesia. Kebudayaan itu harus ikut serta ya dalam kemajuan saat ini. Nggak cuman kebudayaan, jadi semua lini semuanya udah menuju ke arah kemajuan teknologi. Itu udah mulai mendekatkan diri ke perilaku masyarakat yang sekarang serba digital. Nah, gua rasa juga ini menjadi sebuah tantangan dari sisi kebudayaan, bagaimana kebudayaan Indonesia, khususnya yang kami lakukan adalah alat musik tradisional Indonesia ini, mempunyai tempat tersendiri di era Gen Z dan seterusnya. Nah, itu juga kita tumpahkan di proyek Nada Indonesia edisi Gamelan Jawa ini, yang kebetulan juga dibantu sama Kemendikbudristek. Gimana caranya gending harus bisa berkesinambungan dengan semua era ya, terutama era sekarang. Kalau proses pembuatannya sih sebenarnya sederhana. Kita rekam ulang, kita resampling semua alat musik piece by piece, pukulan demi pukulan, gesekan demi gesekan, dan lain-lain sampai dengan sinden. Yang jadi tantangan kita dalam mengkonversi analog ke digital itu adalah rasa sebenarnya. Jadi rasanya itu kenapa kita sebenarnya semua orang bisa untuk mukul gamelan. Kita pengennya tuh bener-bener pemainnya yang main, karena rasanya itu akan beda. Nah, itu yang kita pertahankan tes seperti itu. Jadi proses dari sulih suara dari analog ke digital itu memang benar-benar dari hulu ke hilir itu dipegang ahlinya, sampai dengan proses editing dan lain-lain. Ada sebagian orang yang berpikir ketika semuanya didigitalisasi itu akan menggantikan tanda kutip si senimannya itu sendiri. Padahal teknologi itu bukan untuk dilawan tapi untuk diadaptasi. Bagaimana kita bisa tanda kutip ikut beradaptasi, kemudian juga ikut merasakan manfaatnya. Jadi tetap support kebudayaan Indonesia, tetap jadi bagian dari Indonesia, tetap bangga dalam kebudayaan Indonesia gitu. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke Digital Audio Workstation atau DAW. Nah, di sini Nada Indonesia ini udah support semua DAW ya. Ableton, support Studio One, kemudian support Logic, Cubase dan lain-lain. Jadi semuanya bisa support. Nah, kebetulan di sini saya pakai Studio One. Kurang lebih implementasinya seperti ini. Nah, ketika teman-teman Pro Audio dapat softwarenya, kita juga sudah menyediakan MIDI pack-nya. Jadi ada di situ MIDI pack. Jadi teman-teman yang memang seperti saya belum terlalu paham soal nada-nada gamelan, teman-teman bisa explore lewat MIDI pack-nya itu masing-masing. Jadi semuanya ada MIDI pack gong, sitar dan lain-lain. Teman-teman tinggal drag and drop aja, di situ bisa di puzzling dari situ untuk dapetin inspirasi awalnya. Nah, seperti apa sih MIDI pack-nya? Kurang lebih seperti ini ya. Ini yang udah saya susun. Di sini saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrumen termasuk dengan sinden, berarti 9 instrumen. Nah, ini adalah hasil dari MIDI pack-nya. Kita dengerin bareng-bareng ya. Kita coba tambahin suara sinden.
Kemudian untuk Pro Audio juga kita nyediain beberapa tools untuk ini ya, kebutuhan audio yang lebih advance. Di sini ada 3 tools teman-teman bisa pakai untuk Pro Audio. Yang pertama adalah envelope, yang kedua adalah room, yang ketiga adalah widener atau pen. Gitu. Yang pertama envelope. Envelope ini berfungsi untuk mengatur seberapa cepat attack dan rilisnya dari masing-masing instrumen. Contoh, kita ambil sampelnya dari demung ya. Kita ambil sampelnya dari demung. Ambil demung. Ya, kita play. Ketika attack yang kita naikin, suaranya akan lebih soft. Nah, ini tanpa attack. Jadi untuk mengatur seberapa soft dari pukulan si seniman gamelan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah room. Room ini memang sengaja kita desain, kita ambil impulse responnya itu dari benar-benar dari pendopo. Jadi suaranya tuh natural banget. Ya, contoh room itu seperti ini ya. Contoh room ini tanpa room dulu. Ini yang dengan room. Nah, jadi diharapkan dengan adanya room ini teman-teman bisa bangun dimensi suara yang lebih dalam lagi. Jadi di sini semua ada 19 instrumen, isinya ada 51 tuning. Ada pelok, ada slendro, dan ada diatonis. Kenapa kita pasang diatonis di sini? Karena untuk memudahkan teman-teman semua bisa eksplorasi ke musik konvensional yang teman-teman mainkan. Jadi bisa langsung masuk ke tuning ini. Gitu. Jadi ini udah do re mi fa sol la si do. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.